Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh kita mulai aja ya, Kang Teteh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Fajar Maulana dari angkatan 2023. Oke, demi mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Dedikasi ekuitas merah dalam toko jamu dan obat muncul ini. Perkenalkan, nama saya Cika Belia Rahma dan teman saya Dede Putri, Fajar Maulana, dan Dia Sarif. Latar belakang, toko jamu obat muncul jaya berdiri sejak tahun 2000 di Cikampek dengan fokus menjual produk jamu, obat herbal, suplemen, dan vitamin yang sudah jadi dan bermerek atau tidak meracik sendiri. Melayani pelanggan lokal dengan pelayanan yang ramah, produk terpercaya, dan edukasi ringan mengenai kesehatan tradisional. Profil UMKM, nama toko jamu dan obat muncul jaya, bidang usaha jamu dan obat-obatan bermerek, alamat di Jalan Raya Terminal nomor 96 Cikampek Karawang. Tahun berdiri 2000, jumlah karyawan 4 orang, nama pemilik Agus Subowo. Produk unggulan yang dijual, produk unggulan dari brand besar seperti Sido Muncul, Kolak Angin, Kunyit Asam, Pegalimo, Mustika Ratu, air mancur, minyak gosok, produk suplemen, vitamin herbal, dan jamu botolan siap minum. Untuk yang berikutnya adalah strategi pemilihan produk. Hanya penjual produk bermerek, terdaftar di BPOM, dan bersertifikat halal. Produk yang dipilih berdasarkan keamanan dan kualitas, popularitas di masyarakat, reputasi merek, permintaan pasar lokal. Berikutnya, apa itu ekuitas merek? Definisi, nilai tambah yang diberikan sebuah merek terhadap produk, menciptakan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Unsur utama, kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, persepsi kualitas. Yang ketiga, sosialisasi merek. Dan yang keempat, loyalitas pelanggan. Berikutnya adalah studi kasus ekuitas merek. Sido Muncul. Yang pertama, brand awareness. Produk Sido Muncul dikenal luas di Indonesia. Persepsi kualitas dianggap sebagai jamu modern yang higienis dan terpercaya. Asosiasi merek berhubungan dengan kesehatan, daya tahan tubuh, dan alami. Yang keempat, loyalitas. Pelanggan selalu mencari merek ini tanpa ragu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Putri. Peran toko dalam meningkatkan ekuitas merek. Yang pertama, distribusi produk berkualitas, memastikan produk dari merek terpercaya selalu tersedia. Yang kedua, pemberian edukasi ringan, menjelaskan manfaat dan cara konsumsi. Yang ketiga, layanan konsultasi ringan, menyesuaikan produk dengan kebutuhan kesehatan pelanggan. Yang keempat, program loyalitas, diskon pelanggan tetap dan bonus pembelian rutin. Selanjutnya, layanan pelanggan unggulan. Yang pertama, konsultasi ringan seputar jamu dan kesehatan tradisional. Yang kedua, layanan antar sekitar Cikampek. Yang ketiga, respon cepat via WhatsApp.
Yang keempat, kemudahan pembelian tunai atau transfer. Yang kelima, penukaran produk jika ada kesalahan pengiriman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, kemudian ada kontribusi terhadap komunitas lokal. Yang pertama, membuka lapangan kerja untuk warga sekitar, mengedepankan edukasi kesehatan di lingkungan sekitar, dan mendukung UMKM lokal lain melalui kolaborasi. Lanjut. Kemudian ada rencana pengembangan merek dan toko. Pertama, menambah variasi produk merek baru yang terpercaya, rencana ekspansi cabang ke daerah Karawang dan Purwakarta, meningkatkan branding toko sebagai pusat jamu terpercaya. Lanjut. Yang terakhir ada kesimpulan. Toko jamu dan obat Muncul Jaya memainkan peran penting dalam distribusi dan edukasi produk jamu dan merek. Ekuitas merek yang kuat seperti Sido Muncul sangat membantu membangun loyalitas pelanggan. Toko lokal menjadi jembatan penting antara brand nasional dan masyarakat sekitar. Baik, setelah kita jelaskan mengenai apa itu ekuitas merek, tentang tugas kita, mungkin dari Akang Teteh ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kita terbuka maksimal 3 orang. Silakan. Perkenalkan, Kak Bintang. nama saya Bintang, saya dari kelompok 8. Ini pembahasannya tentang ekuitas merek kan ya, membangun ekuitas merek, menciptakan ekuitas merek. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam membangun ekuitas merek di pasar yang sangat kompetitif, terutama ini tentang jamu ya, toko jamu gitu. Gimana caranya, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam membangun ekuitas merek di pasar yang sangat kompetitif ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bintang. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Akang Teteh, ada yang ingin bertanya lagi. izin bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 2 ya, atas nama RRT, izin bertanya. Apa sih strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan ekuitas merek tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Teh. Silakan. Ada lagi, satu lagi mungkin. Izin Kak Fajar. Boleh Kang. Taufik dari kelompok 8. Bagaimana pendekatan yang disarankan dalam presentasi ini diterapkan untuk UMKM atau bisnis rintisan? Itu. Maaf, boleh diulang Kang? Bagaimana pendekatan yang disarankan dalam presentasi ini bisa diterapkan untuk UMKM atau bisnis rintisan? Baik. Saya ulang ya Kang pertanyaannya. Bagaimana pendekatan yang disarankan untuk UMKM yang dipresentasikan ya? Betul. Oke, terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Kak Bintang. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat membangun ekuitas merek toko Muncul Jaya ini? Tantangan terbesar yang dihadapi yang pertama itu kurangnya diferensiasi produk. Toko Muncul Jaya hanya menjual produk jadi seperti obat dan jamu bermerek, sehingga sulit membangun identitas unik dibandingkan pesaing lain yang menjual produk serupa. Yang kedua itu persaingan ketat di pasar retail tradisional. Banyak toko sejenis di Karawang dan sekitarnya, terutama yang menjual produk serupa dengan harga bersaing. Yang ketiga, minimnya aktivitas pemasaran dan branding. Sebagai UMKM, toko mungkin belum memiliki strategi pemasaran digital yang kuat seperti media sosial, promosi online, atau loyalty program. Yang keempat itu perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini mulai bergeser ke pembelian online atau produk kesehatan modern. Jadi mungkin jika toko tidak beradaptasi atau misalnya dengan menjual secara daring atau memberikan informasi kesehatan edukatif, bisa tertinggal dan kehilangan relevansinya. Apakah jelas, Kak Bintang? Iya, sudah jelas. Baik, berikutnya pertanyaan dari Kak Eria, yaitu apakah strategi pemasaran yang efektif untuk membangun toko Sido Muncul ini? Jadi strategi yang efektif, pemasaran yang efektif untuk membangun ekuitas merek toko jamu dan obat Sido Muncul ini bisa dengan dirancang dengan pendekatan low budget, high impact, khas UMKM. Jadi ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama seperti bangun citra toko sebagai ahli jamu kesehatan keluarga ataupun memperkuat kehadiran digital. Jadi memanfaatkan digital sebagai bahan promosi untuk bisnisnya. Yang ketiga ada program loyalitas dan referral. Seperti misalnya ada kartu poin manual. Contohnya misalnya beli 10 gratis 1 botol jamu, ataupun diskon referral lainnya seperti ajakan teman dapat potongan harga, seperti itu kan. Ataupun bisa jadi dengan kerjasama dengan komunitas lokal. Seperti itu. Gimana Kak Eri? Oh, baik Kak. Jelas. Oke, terima kasih banyak Kak. Yang berikutnya yang terakhir dari Kang Taufik ya. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang disarankan untuk UMKM Sido Muncul ini? Jadi untuk pendekatannya itu paling disarankan adalah pendekatan integratif Kak, antar pemasaran tradisional yang offline dan pemasaran digital online. Namun tetap disesuaikan dengan kapasitas usaha dan kebiasaan pelanggan lokal. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan atau digunakan, seperti pendekatan relasional, jadi fokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, dengan pendekatan komunitas lokal, seperti yang tadi dijelaskan, terlibatkan lingkungan sekitar untuk memperkuat keberadaan merek. Yang ketiga, pendekatan digital yang ringan dan relevan. Tanpa harus ribet, toko tetap bisa tampil online. Gunakan WhatsApp contohnya,
dengan distorikan. Yang keempat ada pendekatan edukasi dan nilai tambah. Misalkan contohnya tentang penyakit tertentu, kita bisa edukasikan dan rekomendasikan apa obat atau jamu yang bisa disarankan terhadap customer. Begitu. Gimana Kang Taufik? Cukup. Terima kasih Kang Fajar. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kita. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.